sakit yang berkenaan dengan sakit psikologis. Terkadang sprint psikomatis ini mengakibatkan adanya sakit fisik seperti jantung, mah, hingga daya tahan tubuh yang menurun. Kemudian menurut ajaran Rasul, bagaimana cara mengobati ataupun metode fisik yang bisa dilakukan untuk mengobatinya? Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman semua, penyakit fisik yang diakibatkan oleh penyakit non fisik ya. Jadi memang dalam tib nabawi dalam pengobatan Islam, penyakit fisik itu atau penyakit itu bagi dua, penyakit fisik dan non fisik. Nah, non fisik itu biasanya berasal dari hati yang bermasalah atau jiwa yang bermasalah. Ya. Maka kalau jiwa dan hati yang bermasalah, maka obatnya adalah Al-Qur'an. Baik itu dengan membacanya, mentadaburinya, menghayatinya, atau mungkin meruqyah ya, diri sendiri atau mungkin dengan ruqyah-ruqyah syariah lainnya. Itu bisa dilakukan untuk memperbaiki penyakit fisik atau penyakit hati tadi ya, atau mungkin juga dengan melakukan kebaikan-kebaikan ya, memperbanyak sedekah, memperbanyak sholat malam, itu juga salah satu sarana, dan bertawakal kepada Allah, menyerahkan, bergantung diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu cara kita untuk menyehatkan hati kita. Jadi kalau mungkin bahasa modern itu psikosomatis ya, jadi penyakit fisik yang diakibatkan oleh penyakit kejiwaan ya, maka jawabannya kembali pada Allah, kembali pada Al-Quran. Jadi kan Al-Quran sebagai obat, dan kita meminta pada Allah dengan doa-doa dan zikir kita agar Allah perbaiki hati kita. Nah, itu kurang lebih. Nah, kalau sudah sampai menyebabkan penyakit fisik, ya penyakit fisiknya juga diobati juga. Ya, tapi yang lebih utama adalah memperbaiki kolbu tadi ya. Membaca Qur'annya diperbanyak, lihat kajian atau dengar kajian diperbanyak, kemudian membatasi bergaul dengan orang-orang yang tidak memberikan manfaat ke diri Anda, ke iman Anda ya. Pilih-pilih teman. Jadi kalau saya menyarankan ya teman-teman semua untuk pilih-pilih teman. Jadi kalau Anda berteman, pilihlah teman yang membuat Anda lebih baik. Terutama kebaikan atau mungkin lebih baik dari sisi keimanan. Ya, pilih teman kayak begitu. Ya, jadi kalau Anda berteman dengan orang yang membuat Anda menjadi lemah iman, yang nggak usah berteman sama mereka. Ya, sekedar biasa aja lah gitu, tapi jangan jadi teman dekat. Ya, maka bergeng-geng itu bagus sebenarnya, tapi tanda kutip ya, bergeng-geng untuk kita berkumpul bersama orang-orang yang bisa membuat Anda lebih baik dari sisi keimanan, dari sisi keilmuan juga boleh ya, atau mungkin dari sisi yang lain ya, sehingga kita juga menjadi orang yang secara sosio-kultural juga sehat. Karena penyakit itu ada ketiga ya, kalau dalam Islam itu dibagi menjadi penyakit jiwa ya, penyakit kejiwaan, penyakit badan ya, dan penyakit hati ya. Jadi kalau itu katakanlah kita mau perbaiki, ya perbaiki awalnya dari mendekatkan diri pada Allah dengan mempelajari agama ini. Jadi mengikuti kajian. Jadi mungkin banyak orang tidak tahu ya, bahwa mengikuti kajian itu secara langsung tidak langsung akan membuat seseorang itu akan lebih baik hatinya dan jiwanya ya. Jadi sempatkan waktu, jangan sibuk saja dengan urusan kampus, dengan urusan fakultas Anda, tapi juga urusan hati Anda harus jaga ya. Dan pesan saya terakhir kepada teman-teman sekalian, karena sudah selesai waktunya, niatkan belajar Anda ini karena Allah ya, bukan karena belajar di kampus ini, kampus itu, bukan karena belajar nanti atau mungkin kuliah itu karena ingin nanti kerja di sini dapat gaji sekian, jangan. Nabi sudah memberikan peringatan, barang siapa yang menuntut ilmu karena dunia ya, bukan karena Allah, maka bau surga pun dia tidak akan cium ya. Anda yang disekolahkan orang tua Anda ke kampus ini ya, mungkin orang tua pikir kampus ini atau sudah dapat informasi kampus ini bagus ya, UI ini bagus, insya Allah bagus, mudah-mudahan ya. Tapi jangan lupa ya, jangan cuma sekedar belajar atau kuliah di sana untuk mendapatkan gelar dan sekedar ilmu untuk bisa kerja di sini, bisa dapat gaji sekian, bisa dapat ini segala macam. Jangan. Niatkan karena Allah, ya Allah jadikan apa yang kupelajari di sini menjadi kebaikan, apa yang kupelajari di sini menjadi manfaat, apa yang kupelajari di sini bisa menjadi amal jariahku
ya. Jadi niatnya kayak begitu, sehingga nanti Anda betul-betul mendapatkan pahala orang yang berjihad di jalan Allah, karena barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu karena Allah, maka dia dicatat sebagai seorang yang berjihad di jalan Allah, dan kalau dia mati di situ dia dicatat sebagai orang yang syahid. Mudah-mudahan ini nasihat bisa teman-teman terapkan ya, dan manfaatkan waktu dengan mempelajari generasi-generasi emas yang ada pada era-era kemasan Islam. Mereka jauh lebih dahsyat dari peradaban saat ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Ya, maka contohlah mereka, pelajari kisah-kisahnya, ikutin kaji-kajiannya, sehingga nanti Anda dapat ilmunya dari misalkan UI kayak sekarang ini, Anda juga mengerti bahwa ilmu itu mungkin tidak perlu mungkin banyak-banyak juga, tapi berkah ya, berkah karena kita meniatkan karena Allah dan mengikuti petunjuk dari Rasulullah dan para salafus saleh. Wallahu taala alam. Saya kira mungkin cukup, mudah-mudahan bermanfaat, dan segala kebaikan dan kesempurnaan dari Allah, dan segala kekurangan dari saya pribadi sebagai seorang manusia, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah mudahkan studi teman-teman di sana semua, dan Allah ikhlaskan niat karena Allah, dan semoga Allah jadikan ilmunya ilmu yang penuh kebaikan dan ilmu yang penuh manfaat, dan semoga Allah jauhkan teman-teman semua dari segala macam fitnah yang membuat agama ini makin dituding macam-macam, dan semoga Anda juga bisa menjadi duta-duta agama Islam ini dengan ilmu yang Anda pelajari di sana. Dan ingatlah bahwa pekerjaan yang paling baik itu bukanlah menjadi profesi ini, profesi itu, tapi pekerjaan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, yaitu waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan siapakah orang lebih baik daripada orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah. Maka jadikan ilmu yang Anda miliki menjadi wasilah Anda untuk mengajak orang lain kepada jalan Allah dan yang sudah dijelaskan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.